Benih mimpi di kota tua. Aisyah, seorang arsitek muda berbakat, tinggal di kota tua Yogyakarta, di tengah hiruk-pikuk pembangunan modern yang kian pesat. Di antara bangunan-bangunan bersejarah dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, ia menyimpan mimpi besar, membangun sebuah masjid ramah lingkungan yang megah di jantung kota. Mimpi itu bukan sekadar khayalan, ia telah mulai merancang konsep-konsep awal, menggambar sketsa-sketsa detail, dan mempelajari teknologi konstruksi berkelanjutan yang selaras dengan keindahan arsitektur tradisional Jawa. Namun, jalan menuju impian itu dipenuhi tantangan. Ia bekerja di firma arsitektur besar di Jakarta, jauh dari Yogyakarta, yang lebih fokus pada proyek-proyek komersial modern. Meskipun ia dihargai atas kreativitasnya dalam mendesain bangunan perkantoran dan hotel mewah, Aisyah merasa terhambat untuk mengejar mimpinya. Proyek-proyek yang ia tangani lebih mengedepankan keuntungan dan kecepatan daripada nilai-nilai keberlanjutan dan kearifan lokal yang ia yakini. Ia merasa seperti benih mimpi yang baik tertanam di tanah yang kurang subur, jauh dari akar budaya dan inspirasinya di Yogyakarta. Ia membutuhkan kesempatan yang tepat untuk menumbuhkan impiannya, sebuah kesempatan untuk menggabungkan keahliannya dengan nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Ia mulai mencari peluang lain, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya, yakin bahwa impiannya untuk membangun masjid ramah lingkungan di Yogyakarta suatu hari akan terwujud. Pertemuan di jantung kota tua. Rasa frustrasi Aisyah memuncak. Ia merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan mimpinya. Suatu hari, ia memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan pikiran. Di tengah kesibukan kota tua yang penuh sejarah, ia mengunjungi Masjid Gede Kauman, masjid tertua di Yogyakarta. Di sana, di tengah khusyuknya sholat Asyar, ia bertemu dengan Fahri, seorang dosen arsitektur di Universitas Gadjah Mada yang juga aktif dalam pelestarian bangunan bersejarah. Fahri, dengan pandangannya yang tajam dan bijak, langsung menangkap getaran keresahan dalam diri Aisyah. Mereka terlibat percakapan panjang di teras masjid, di bawah rindangnya pohon beringin tua. Aisyah menceritakan mimpinya, tantangan yang dihadapinya, dan kegelisahannya akan ketidaksesuaian antara pekerjaannya dan idealismenya. Fahri mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bukan hanya seorang dosen arsitektur, tetapi juga seorang aktivis lingkungan yang peduli pada keberlanjutan. Ia terkesan dengan dedikasi Aisyah dan wawasannya tentang arsitektur ramah lingkungan. Lebih dari itu, Fahri melihat dalam diri Aisyah semangat yang kuat dan tekad yang tak mudah goyah. Aisyah, kata Fahri, mimpi Anda bukanlah hal yang mustahil. Kita bisa mewujudkannya bersama. Saya percaya, dengan menggabungkan keahlian Anda dengan semangat pelestarian lingkungan dan kearifan lokal, kita dapat membangun masjid impian Anda. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Ia menemukan harapan baru, sebuah kolaborasi yang potensial untuk mewujudkan mimpinya. Fahri menawarkan bantuannya, menawarkan akses ke jaringan dan sumber daya yang dibutuhkan. Ia juga mendorong Aisyah untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya, bahkan ketika menghadapi tantangan dan tekanan. Di bawah bimbingan Fahri, Aisyah mulai melihat jalan yang lebih jelas menuju impiannya. Ia merasa tidak sendirian lagi dalam perjuangannya. Ia menemukan bukan hanya kolaborator, tetapi juga seorang teman dan pendukung yang tulus. Di jantung kota tua Yogyakarta, di bawah naungan masjid bersejarah, benih mimpi Aisyah mulai tumbuh subur. Merangkai mimpi dan menghadapi ujian, Aisyah dan Fahri bekerja sama dengan tekun. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi, merancang, dan mencari solusi terbaik untuk mewujudkan masjid impian Aisyah. Mereka melibatkan para ahli arsitektur, insinyur, dan seniman lokal untuk menciptakan desain yang indah, fungsional, dan ramah lingkungan. Mereka juga berupaya untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan, mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif mereka. Namun, jalan menuju impian tidak selalu mulus. Aisyah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dari pihak investor yang lebih mengutamakan keuntungan daripada nilai-nilai yang diyakini Aisyah. Mereka menginginkan desain yang lebih sederhana dan hemat biaya, yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal yang telah mereka sepakati.
Aisyah merasa dilema. Ia tidak ingin mengorbankan prinsip-prinsipnya, tetapi ia juga sadar bahwa ia membutuhkan dukungan finansial untuk mewujudkan mimpinya. Di tengah dilema ini, Aisyah mendapatkan kekuatan dari dukungan Fahri dan keyakinan pada dirinya sendiri. Ia percaya bahwa mimpinya memiliki nilai yang lebih besar daripada keuntungan semata. Ia terus berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya, mencari solusi yang dapat memenuhi semua pihak, dan membuktikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan bernilai etika juga bisa menguntungkan. Menara impian terwujud, benteng iman tegak berdiri. Setelah melewati berbagai rintangan, Masjid Impian Aisyah akhirnya terwujud. Masjid yang megah, dengan arsitektur yang indah dan ramah lingkungan. Bangunannya menggunakan material daur ulang, sistem pencahayaan hemat energi, dan penataan ruang yang memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Masjid itu menjadi simbol dari mimpi, tekad, dan keyakinan Aisyah. Ia menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi contoh nyata dari pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai etika. Aisyah dan Fahri merasa bangga atas pencapaian mereka. Mereka menemukan kepuasan dalam membangun sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai yang mereka yakini. Masjid itu bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah bukti bahwa mimpi yang diiringi tekad dan keyakinan dapat diwujudkan, bahkan di tengah tantangan yang berat. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah dalam Islam. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berbuat baik. Apa kisah favorit kalian dalam Islam? Bagikan di kolom komentarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk